Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, marilah kita awali perkuliahan kita di hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Kemudian kita ikuti dengan berdoa, Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Pertemuan kita hari ini adalah pertemuan yang ke-10 ya, insya Allah. Setelah kemarin kita berbicara di pertemuan 9 itu terkait dengan prinsip-prinsip ekonomi ya, prinsip-prinsip perekonomian atau ekonomi dalam Islam yang kemudian dirangkai dengan atau pada ujungnya kita berbicara tentang aturan-aturan, ketentuan-ketentuan yang seyogianya dilakukan oleh seorang muslim dalam berbisnis ya, atau umumnya dalam bermuamalah gitu. Nah, di akhir pembicaraan kemarin kita menyisakan pertanyaan tentang apa sebenarnya atau bagaimana sebenarnya, apa saja sebenarnya larangan-larangan atau yang tidak boleh terjadi dalam bisnis atau perdagangan, atau lebih luasnya lagi adalah terkait dengan kehidupan bermuamalah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mengkhususkan berbicara terkait dengan larangan dalam bisnis ya, lebih jauhnya larangan terkait dalam muamalah duniawiyah gitu. Insya Allah nanti di pertemuan ke-11 kita akan berbicara lebih aplikatif ya, lebih aplikatif terkait dengan mungkin jenis-jenis bisnis, jenis-jenis perdagangan, jenis-jenis muamalah yang berlaku, beredar dan hidup di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Bagaimana tentang misalkan multi level marketing gitu kan, bagaimana misalkan tentang bisnis online dan lain-lain lah begitu ya. Nanti kita bicarakan di pertemuan ke-11 aplikatifnya begitu. Nah, kalau kemarin kita berbicara tentang ketentuan dan keharusan, nah hari ini kita akan mengkhususkan berbicara tentang larangan gitu ya, ketentuan-ketentuan yang harus dihindari. Setidaknya saudara-saudara, saya mencatat ada 7 prinsip ya yang harus kita hindari dalam bisnis, dalam perdagangan atau dalam bermuamalah secara keseluruhan. Yang pertama adalah maisir, kemudian yang kedua adalah asusila, yang ketiga goror atau gishi ya, yang keempat azulum, yang keenam ihtikar, dan yang ketujuh riba. 7 pointers inilah yang saat ini akan kita bicarakan satu persatu gitu.
Yang pertama, saudara-saudara, apa itu disebut dengan maisir? Jadi dalam berbisnis, dalam berdagang, dan dalam bermuamalah secara keseluruhan, kita harus menghindari al-maisir. Ya. Maisir itu adalah perjudian, ya. Perjudian, sesuatu yang gambling, sesuatu yang tidak pasti. Gitu. Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansobu wal ajlamu rijsum min amalis syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, ya. Ini yang disuruhnya adalah orang-orang yang beriman. Innama sesungguhnya al-khamru, khamar, ya, yang biasa kita kenal dalam bahasa kita adalah sesuatu yang memabukkan. Gitu. Jadi apapun yang akan menyebabkan seseorang menjadi mabuk, kehilangan akal, kehilangan kesadaran, itu digolongkan sebagai khamar. Gitu ya. Wal maisiru, demikian juga berjudi. Ini yang menjadi pokok pembicaraan kita hari ini, gitu ya. Wal ansobu, kemudian adalah berkorban, ya, dalam bentuk sesuatu yang kita berikan, begitu, sesuatu yang kita sampaikan, tetapi itu diperuntukkan untuk berhala, gitu ya, untuk berhala. Jadi misalkan gitu ya, kepercayaan animisme, dinamisme, gitu kan, kita melarung, membuat sesajen, gitu kan, baik itu di laut, kemudian juga ke pohon besar, ke batu besar, ke pinggiran hutan, gitu kan, dengan keyakinan bahwa di sana ada sesuatu yang menguasai. Nah, itu adalah sebutnya al-ansom, gitu ya. Wal azlam, demikian juga dengan mengundi nasib. Nah, ini di perumpamaan dalam ayat ini adalah mengundi nasib dengan panah. Gitu. Sebenarnya mengundi nasibnya juga banyak macamnya. Gitu. Contohnya juga ada yang dengan burung, namanya at-tiyaroh. Nah, jadi kalau saudara-saudara misalkan mau berangkat ke Jakarta, nah kemudian sebelum berangkat itu, sebelum memastikan keberangkatan, saudara-saudara menerbangkan terlebih dahulu burung. Nah, kalau burung itu terbang ke sebelah kanan, maka itu petunjuk bahwa perjalanan saudara-saudara akan selamat. Tetapi kalau burung itu terbangnya ke arah kiri, diyakini bahwa perjalanan kita ke Jakarta itu akan mendatangkan kesialan. Dan itu kita percayai, itu termasuk kepada perbuatan azlam, gitu ya, mengundi nasib. Nah, semua perbuatan itu adalah ridsun, ya, sesuatu yang kotor, sesuatu yang tidak diperkenankan, sesuatu yang tidak diperbolehkan. Bahkan digolongkan sebagai min amalis syaiton, dari pekerjaan syaitan. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian fajtanibuhu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kamu menghindarinya, menjauhinya. La'allakum tuflihun, agar kamu sekalian itu mendapati kebahagiaan. Jadi al-maisir atau perjudian, gambling, gitu kan, sesuatu yang tidak pasti,
Nah, itu juga termasuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan biasanya itu suka masuk ya dalam unsur perdagangan, dalam unsur bisnis gitu. Nah, tentu saja gambling di sini, mindset di sini kalau dalam arti ketidakpastian yang dominan gitu ya, yang sangat dominan. Dalam sebuah hadis juga dinyatakan, saudara-saudara, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW itu melarang, naha anil mula masah ya, wal munabadah. Nah, jadi ada dua pekerjaan di dalam aktivitas di dalam berdagang itu yang dilarang. Nah, ini salah satu gitu ya, salah satunya, atau dari beberapa bagian lah gitu ya, dari berbagai macam realita perdagangan di zaman jahiliyah. Itu ada yang disebut dengan mula masah, ada yang disebut dengan munabadah. Bagaimana mula masah? Mula masah itu sepertinya begini. Misalkan saya menjual kain lah begitu ya, menjual baju. Nah, jadi kata saya jual baju yang ada di ruangan ini harganya 100.000 gitu ya, sepanjang engkau menyentuhnya gitu. Jadi kalau ada yang kita sentuh gitu ya, itu harus dibayar 100.000 dan itu menjadi milik pembeli gitu. Ini dilarang. Kenapa? Ya karena tadi ada unsur gamblingnya gitu kan, ada unsur ketidakpastiannya gitu. Ya kita kan beli baju gitu ya, yang namanya baju kan mungkin sebaiknya kalau misalkan katakanlah dicoba dulu gitu ya, minimal seperti itu, apakah kebesaran atau kekecilan gitu kan. Apalagi dari segi motifnya, kemudian potongannya mungkin ada yang tidak cocok, ada yang tidak berkenan gitu kan. Nah, ini enggak itu. Jadi kalau mula masah itu kata si penjualnya, ini semua barang milik saya, harganya semuanya sama 100.000, silahkan setiap yang Anda pegang itu harus dibayar gitu. Nah, itu mula masah. Nah, kalau munabadah itu sebaliknya gitu kan, sebaliknya jadi begini, kalau misalkan kata saya setiap yang saya lempar gitu ya, silahkan bayar saja itu 50.000 misalkan. Nah, itu juga sama kan, tidak pasti gitu kan, dan orang bisa sangat mungkin mendapatkan keuntungan karena misalkan si barang itu harganya di pasaran itu 300.000 gitu kan, nah ini dijual 50.000. Tapi mungkin juga sebaliknya gitu kan, yang biasanya di pasaran hanya misalkan 10.000, karena ini sembarang saja dilempar, dia harus membayar 50.000, sehingga si pembeli juga dirugikan gitu. Jadi inilah saudara-saudara, jadi yang pertama adalah al-maisir, sesuatu yang tidak pasti itu, apalagi memiliki unsur judi, nah itu harus dihindari. Yang kedua, saudara-saudara, tentu saja adalah ini tidak boleh ada unsur asusila gitu ya, sesuatu yang kemudian menjerumuskan seseorang kepada
digolongkan sebagai tidak bermoral gitu ya. Hari ini mungkin di tengah-tengah masyarakat ada yang kita sebut penjualan gitu ya, jual beli anak, ya, jual beli wanita gitu kan, dan lain-lain. Ini juga termasuk yang dilarang. Allah Subhanahu wa taala secara pasti jangankan berzina gitu ya, mendekati zina saja itu sudah dilarang. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk gitu ya, yang namanya zina itu. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga bersabda, idza dhahara zina gitu ya, apabila telah nampak perbuatan zina ya, atau susila, war riba, demikian juga riba, fi qaryatin, di dalam sebuah sebuah desa, sebuah negeri, sebuah tempat, faqad ahallu bi anfusihim azaballah gitu ya, maka sesungguhnya dengan dua perbuatan itu artinya dia sudah membukakan pintu gitu ya, dihalalkannya atau datangnya, diberlakukannya azab Allah ya, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara-saudara, unsur yang selanjutnya yang harus dihindari dalam bermuamalah itu adalah adanya moral gitu ya, sesuatu yang jauh dari moralitas ya, lebih kepada susila lah begitu ya, yang kemudian menghinakan, mengeksploitasi, memperdagangkan gitu kan, ya termasuk tadi itu gitu ya, zina gitu. Selanjutnya yang ketiga, saudara-saudara, ada yang disebut dengan goror gitu ya. Goror atau juga dikenal dengan sebutan gisi ya, nanti ada kalimatnya dalam sebuah hadis ya. Goror itu artinya memiliki atau mengandung unsur tipuan gitu ya, unsur tipuan. Jadi kalau tadi maisir itu sesuatu yang tidak pasti gitu ya, ketidakpastian, baik ketidakpastian itu datang dari si penjual maupun yang berakibat kepada si pembeli juga gitu ya, menjadi bingung gitu ya, menjadi tidak pasti juga gitu. Nah, goror ini ada unsur lebih dominan kesengajaannya gitu ya, sengaja memang dibuat gitu kan untuk mengelabui pembeli ya, dalam rangka tentu saja untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya lah begitu ya. Jadi dapat diartikan yang disebut dengan goror itu adalah termasuk di dalamnya menipu, kemudian mengelabui pembeli gitu kan, kemudian juga memanipulasi data ya, memanipulasi keadaan, tidak transparan, tidak jujur gitu kan, tidak akuntabel gitu ya. Nah, itu adalah termasuk kepada perbuatan goror gitu. Nah, ini juga termasuk
sesuatu yang memang harus dihindari, terlarang. Gitu. Di dalam surat Al-Mutaffifin bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan begitu kan, memerinci gitu ya. Di ayat 1 bahkan sampai ayat keempat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul lil mutaffifin." Oh ya. Sungguh celakalah bagi orang-orang yang curang, mutaffifin itu ya. Bagaimana yang disebut dengan curang itu? Kata Allah Subhanahu wa taala adalah allazina izaqtalu 'alan nasi yastaufun. Gitu ya. Yaitu orang-orang yang apabila dia memberikan takaran gitu kan. Apabila dia menerima takaran dari orang lain, 'alan nas yastaufun gitu ya. Mereka minta untuk dipenuhi, muncugug gitu ya, dilebihkan, gitu ya, dilebihkan. Jadi kalau dia membeli, dia minta dilebihkan, gitu. Tetapi sebaliknya wa idza kaluhum, gitu ya, au zanuhum yukhsirun. Nah, apabila mereka melakukan menakar untuk menjual, untuk diberikan kepada orang lain, untuk disampaikan kepada orang lain, yukhsarun. Nah, mereka menguranginya. Itu adalah perbuatan al-mutaffifin, itu ya, orang-orang yang curang, kata Allah Subhanahu wa taala. Alla yadunnu ulaika annahum mab'utsun, itu ya. Mereka itu tidak menyadari ya bahwa semua itu nanti oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibangkitkan, akan diperlihatkan kecurangan mereka itu. Nah, jadi kalau ya cek bahasa Sunda nama gitu ya, mudah-mudahan ini saya kira mayoritasnya orang Sunda ya. Dalam bahasa Sunda ada istilah gitu ya, ari meuli peureum sebenarnya ari ngajual bentak gitu ya. Jadi artinya ketika dia membeli, dia minta lebih gitu ya. Dia meminta lebih. Tetapi sebaliknya ketika dia menjual, dia mempererat, memperkecil, mempersempit timbangannya. Gitu. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah diterangkan bahwa Rasulullah SAW pernah melewati pasar, kemudian melewati para pedagang gitu ya, dan kemudian Rasulullah melihat ada kecurigaan gitu kan. Nah, ini disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marro ala subrati ta'am. Jadi Rasulullah SAW pernah melewati seorang pedagang makanan. Fa'adkhala yadahu fiha. Maka Rasulullah SAW kemudian memasukkan tangannya ke dalam dagangan tersebut, gitu ya. Fanalat asobi'uhu balalan. Nah, ya. Dan beliau mendapati tangan beliau itu basah. Jadi nanti disebutkan dalam keterangannya di sini ya. Ini diawali dengan pertanyaan oleh Rasulullah SAW. Mahaza, apa yang engkau lakukan ya sahib, wahai saudaraku atau wahai pedagang, gitu ya. Kemudian pedagang itu menjawab, qala asobathus sama ya Rasulullah. Dia berkilah gitu ya, beralasan, wahai Rasulullah, daganganku terkena hujan gitu. Tapi kemudian oleh Rasulullah ditegur orang tersebut. Afala ja'altahu fawqa ta'ami kayyarahun nas.
man ghassa falaisa minni. Kata Rasulullah SAW, ya, kenapa yang basah itu tidak engkau tampakkan, diletakkan di atas, ya? Apalah ja'altahu fawqat ta'am. Kata Rasulullah SAW, kenapa yang basah itu juga tidak engkau tampakkan? Harusnya engkau tampakkan, gitu. Itu koreksi dari Rasulullah SAW, ya. Nah, yang kemudian sehingga kata Rasulullah, yarahun nas, semua orang itu akan mengerti, akan memahami, akan mengetahui, gitu. Mengetahui apanya? Tentu saja mengetahui kondisinya, gitu ya, kesempurnaannya, kekurangannya, dan lain-lain lah begitu. Nah, sehingga kemudian yang patut digarisbawahi di sini Rasulullah SAW kemudian menyatakan, man gossa falaisa minni. Nah, ini kata gis itu di sini, ya. Man gossa falaisa minni. Barang siapa yang melakukan tipuan, nah gitu ya. Barang siapa yang melakukan pengelabuan, nah, barang siapa yang menyembunyikan, ya, kekurangan, itu maksudnya, ya. Falaisa minni. Maka bukanlah dia itu termasuk kepada golonganku. Nah, itu saudara-saudara al-ghis, ya, atau lebih familiar lagi disebutnya gharar, ya. Yang selanjutnya adalah kita tidak boleh memperjualbelikan sesuatu yang memang sudah pasti haram, gitu ya. Sesuatu yang sudah pasti diharamkan oleh Allah itu tidak boleh kita memperjualbelikannya. Haram yang mananya, nah, gitu ya. Tentu saja baik haram zatnya maupun haram sifatnya, gitu ya. Contoh misalkan narkoba. Narkoba itu adalah akan menghilangkan akal, menghilangkan kesadaran, masuknya khamr, gitu ya, termasuk kepada golongan khamr. Maka karena narkoba itu haram, maka termasuk sesuatu perdagangannya juga, bisnisnya juga itu adalah bisnis yang diharamkan, gitu ya. Kalau sifatnya, nah itu ya, sifatnya bagaimana? Sama juga, gitu ya, sifatnya juga sama, gitu. Sebagai contoh misalkan ketika kita tahu, gitu ya, bahwa yang namanya beras itu kan halal, ya. Beras, roti itu halal dimakan, buah-buahan itu halal dimakan. Tetapi kita tahu bahwa beras itu, buah itu, roti itu adalah hasil curian, gitu ya. Maka ketika kita memperjualbelikannya, hasil curian itu termasuk sesuatu yang juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu. Maka perintahnya Allah Subhanahu wa taala itu ya ayyuhar rasul, ya ayyuhar rasul, wahai para rasul, kulu min thayyibat, ya, hendaklah kamu memakan dari yang baik-baik, wa amalus sholihan, dan hendaklah kamu beramal secara sholih, secara benar. Di ayat yang lain Allah juga berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibatin ma razaqnakum, hendaklah kamu memakan dari yang baik-baik, ya, ma razaqnakum, dari apa yang aku rizkikan. Nah, di sini saudara-saudara saya berikan ilustrasi apa hubungannya antara makanan haram dengan orang yang sedang berdoa, itu ya. Nah, Rasulullah SAW pernah mendapati seorang laki-laki sedang berdoa, doanya khusyuk, gitu ya, sampai nangis-nangis, gitu ya.
Tetapi apa komentar Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, tidak ada nilainya, gitu kan? Tidak ada artinya dia berdoa, sebab kita tahu bahwa orang tersebut, gitu ya, makanannya adalah makanan yang haram, pakaian yang dipakai juga adalah pakaian yang haram, gitu kan? Kenapa? Karena perbuatannya senantiasa tidak lepas dari yang haram-haram, begitu. Maka tidak mungkinlah Allah Subhanahu wa taala mengijabah terhadap doa-doanya, gitu. Nah, ini sangat berpengaruh, gitu kan? Sangat berpengaruh kepada doa-doa yang kita panjatkan. Itulah sebabnya di dalam surat Al-Baqarah itu kan disebutkan wa idza sa'alaka ibadi anni. Nah, apabila kata Allah Subhanahu wa taala, hamba-hambamu itu bertanya kepadamu tentang aku, jawablah, kata Allah Subhanahu wa taala, inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat, kata Allah. Ujibu da'wata da'i, dan aku akan senantiasa menjawab segala doa kamu sekalian kepadaku. Fal yastajibu li wal yu'minu bi, itu ya, tetapi syaratnya adalah engkau beriman juga mematuhi terhadap segala ketentuan aku. Itu ringkasnya lah, gitu ya. Nah, termasuk ketika misalkan orang dia berdoa, ya tadilah cek istilah kiamat jungkir balik ngadoa, gitu kan. Tetapi kalau makanan yang dimakan itu adalah makanan haram, kalau pakaiannya yang dipakai itu adalah pakaian haram, ya tidak mungkin lah, begitu ya, Allah mengijabah doanya. Selanjutnya saudara-saudara adalah az-zulm. Ya. Az-zulm itu adalah artinya menganiaya, gitu ya, menimbulkan kemazorotan, melakukan kezaliman. Nah, ya, melakukan kezaliman. Apa yang dimaksud dengan zalim itu? Zalim itu saudara-saudara artinya melakukan sesuatu yang memang sudah kita pahami, sudah dimengerti, bahkan kita sudah meyakininya, tetapi kemudian kita mengingkarinya, gitu ya. Nah, itu juga termasuk kezaliman, gitu. Nah, menghilangkan atau mencabut keadilan, gitu kan, itu juga adalah kezaliman, gitu. Maka biasanya zalim itu suka dipertentangkan dengan adil, gitu ya, dengan adil, gitu. Jadi menjadi sesuatu yang bertolak belakang dengan keadilan, gitu. Sebenarnya kezaliman juga saudara-saudara bisa menyangkut kepada diri kita sendiri, gitu kan, bukan hanya sekedar pada hubungan seseorang dengan orang lain, gitu. Contoh misalkan yang disebut dengan adil itu adalah manakala sesuatu ditempatkan pada tempatnya. Katakanlah misalkan peci, kopiah itu ditempatkan di kepala, itu namanya adil, gitu kan. Tetapi ketika sandal, gitu ya, disimpan di kepala, itu tidak adil. Nah, itu namanya zalim, gitu ya. Atau dasi yang seharusnya dijadikan aksesoris pakaian kita, gitu kan, ini malah dipakai ikat pinggang, gitu ya, di bagian bawah, gitu. Itu juga sama, zalim, gitu ya. Nah, di dalam perdagangan, di dalam bisnis juga itu kita harus menghindari kezaliman, gitu ya. Membuat seseorang itu merasa teraniaya, membuat seseorang merasa tersudutkan, itu juga tidak boleh, gitu ya. Nah, ini jelas-jelas ya dalam surat An-Nisa itu disebutkan, ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Nah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan amwalakum, ya, mengkonsumsi, memakai, yaitu
harta kamu sekalian bainakum bil batil, dengan cara batil. Gitu. Nah, illa antakuna tijaratan antaro minkum. Oh ya, jadi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah tijaratan antarodin, adanya perdagangan antarodin yang saling menguntungkan, yang saling ridho. Gitu. Maka saudara-saudara, sebagian ulama itu ada yang mensyaratkan, gitu, ada mensyaratkan bahwa sahnya sebuah jual beli itu kalau sudah ada akad ijab kabul, gitu ya. Nah, dulu orang tua kita kan kalau bertransaksi, gitu ya. Contohlah misalkan kita beli barang, gitu ya, beli baju. Nah, kata si penjual itu saya serahkan bajunya, saya terima uangnya, gitu kan. Mudah-mudahan bermanfaat bajunya, enak dipakainya, gitu ya. Kemudian uang yang saya terima juga mudah-mudahan menambah keberkahan. Nah, begitu ijab kabulnya. Tetapi cek urang sunat ya mah misalkan gitu, nampi artosna nyanggakeun barangna, gitu kan. Nah, itu adalah bentuk daripada antarodin, gitu ya. Dengan ucapan seperti itu, gitu kan, maka diminimalisir adanya azulm, ya, penganiayaan, kezaliman, gitu. Kenapa? Karena sebelum ijab kabul, gitu kan, sebelum ijab kabul, si pembeli itu menjelaskan secara rinci barangnya, ini kelemahannya, ini kelebihannya, dan lain-lain. Nah, kemudian ini harganya, gitu ya. Nah, si pembeli tentu saja juga meneliti, gitu ya, meneliti di mana cacatnya, di mana kekurangannya, di mana kelebihannya. Jadi dia mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya lah, begitu ya. Seperti itu saudara-saudara. Nah, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sekali lagi tadi tijaratan antarodin, gitu ya. Antakuna tijaratan antarodin minkum. Saling ridho, gitu ya. Bukan kemudian setelah terjadinya jual beli, gitu ya, apalagi pada saat jual belinya itu terjadi ada kezaliman, nah itu juga tidak boleh, apalagi begitu ya. Nah, ini penegasan dari Rasulullah SAW, yang ibadi, wahai hamba-hambaku, ini sebenarnya adalah hadis qudsi ya, hadis qudsi. Hadis qudsi itu artinya sebenarnya adalah firman Allah, gitu ya. Tetapi disampaikan melalui ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, tetapi kemudian kata-katanya, gitu ya. Nah, itu melalui kata-kata Rasulullah SAW. Itu berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran kan firmannya itu firman Allah yang tidak dirubah, ceples, tidak ada perubahan sedikit pun, tidak ada modifikasi lah, begitu ya. Tapi kalau ini adalah firman Allah, tetapi melalui pelafalan, ya, redaksi mulut Rasulullah SAW. Gitu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ini sesungguhnya aku ini haramtu az-zulma, aku sudah mengharamkan kezaliman, kata Allah SWT, ala nafsi, itu ya, atas diriku.
wa ja'altuhu bainakum muharraman. Demikian juga aku jadikan kepada kamu sekalian untuk menjadikan hal yang sama, gitu kan, mengharamkan kepada kezaliman itu. Fala tadolamu, maka janganlah untuk saling menzalimi, gitu. Nah, yang selanjutnya, saudara-saudara, ada yang disebut dengan ihtikar, gitu ya. Bukan ikhtikor, ya, tapi ihtikar. Nah, karena pakai kap, ya. Memang sepintas mungkin sepertinya enaknya dibacanya ihtikor, gitu ya. Tapi sebenarnya ihtikar karena pakai kap, gitu ya. Ini artinya menimbun. Nah, jadi disembunyikan, ya, untuk sesuatu, untuk itu dalam rangka untuk menzalimi orang lain, gitu kan, membuat susah orang lain, gitu. Nah, saudara-saudara, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kai la yakunu dulatan bainal agniya'i minkum." Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang yang kaya saja di antara kamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menyenangi, gitu ya, kalau harta itu hanya beredar di kalangan orang yang punya saja, gitu. Maka di sini kemudian nanti, gitu kan, ada kewajiban zakat, gitu ya. Kewajiban zakat itu karena memang tadi dalam setiap harta kekayaan itu ada hak orang lain, gitu, yang harus kita distribusikan, gitu. Baik didistribusikan melalui perdagangan, demikian juga dalam bentuk sedekah, baik sedekah wajib dalam bentuk zakat maupun dalam bentuk sedekah sunnah, infak, hibah, wakaf, dan lain-lain, begitu. Nah, sebaliknya menimbun, tentu saja itu tidak disenangi, bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. La yahtakiru illa khotiun, kata Rasulullah SAW. Tidaklah seseorang itu melakukan ihtikar, gitu ya, melakukan penimbunan barang, kecuali dia sedang melakukan dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi seperti itu, saudara-saudara, kita tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ihtikar, gitu ya, yaitu melakukan penimbunan, tentu saja dalam rangka untuk memperkaya diri sendiri, gitu ya. Para ulama diantaranya ada yang memberikan batasan, gitu kan, memberikan batasan. Ini sekedar pengetahuan saja barangkali. Batasan-batasan ihtikar itu yang pertama, kalau sudah lebih daripada 1 tahun, gitu ya, itu dapat digolongkan sebagai ihtikar. Jadi kalau ada barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, gitu kan, tapi kemudian disimpan, digudangkan selama 1 tahun, gitu ya, nah itu sudah termasuk kepada ihtikar. Kemudian yang kedua, itu dalam rangka untuk dijual, gitu ya, untuk dijual dalam rangka untuk melambungkan harga, gitu ya. Jadi ini disimpan, gitu kan, nanti ketika peceklik, ketika orang membutuhkan, kemudian dikeluarkan dengan harga yang berlipat. Nah, itu juga tidak diperbolehkan. Dan yang ketiga, batasan ihtikar dalam beberapa pandangan ulama itu kalau menyangkut bahan makanan pokok,
gitu ya, bahan makanan pokok atau sesuatu yang memang pada saat itu sedang dibutuhkan, gitu ya. Itu juga termasuk pada ihtikar. Gitu. Contoh misalkan orang sedang kelaparan, sedang membutuhkan beras, nah kita menimbun beras itu, gitu ya, disimpan di gudang. Gitu. Kemarin kejadian orang sedang pandemi, gitu ya, butuh masker, nah, kemudian masker itu disimpan, ditimbun. Itu kan sama, yang namanya masker pada saat itu sama dengan bahan pokok, gitu kan, karena untuk menjaga diri, menjaga jiwa, gitu ya. Nah terakhir saudara-saudara adalah tentu saja dalam bisnis, dalam perdagangan itu kita harus menghindari riba, gitu ya. Tidak boleh riba karena Allah hanya pilihannya dua, gitu ya. Boleh berdagang, tidak boleh riba, gitu ya. Jadi silahkan Anda berjual beli, silahkan Anda saling pinjam meminjam, tetapi tidak ada riba, baik dalam jual beli maupun dalam pinjaman itu. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah kamu sekalian meninggalkan ma baqiya minar riba. Gitu ya. Meninggalkan apa yang tersisa dari kebiasaan-kebiasaan melakukan riba. In kuntum mu'minin. Kalau seandainya kamu sekalian ingin digolongkan sebagai orang-orang yang beriman. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa muakkalah wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawaun, gitu ya. Rasulullah SAW melaknat. Siapa yang dilaknat? Adalah akilar riba, yaitu orang-orang yang memakan hasil dari riba, gitu ya. Jadi memakan hasil dari riba itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah dan Rasulnya. Wa muakilah, demikian juga orang yang memberikan makanannya. Wa katibahu, tidak hanya orang yang makan dan memberi makan dari hasil riba, orang yang melakukan mencatat, mengorganisir, memanage, gitu ya, ribanya saja itu adalah termasuk, gitu ya, orang yang dilaknat. Wasyahidaihi, demikian juga orang yang menyaksikannya. Jadi kalau ada transaksi riba, dia menyaksikan transaksi riba itu, dia membiarkannya saja, gitu kan, maka dalam pandangan Rasulullah, demikian juga dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, hum sawaun, mereka itu sama saja, gitu kan. Dan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian digolongkan sebagai orang-orang yang terlaknat. Nah itu saudara-saudara 7 aktivitas ya yang masuk ke dalam larangan-larangan yang harus kita hindari dalam bermuamalah secara umum, dalam berdagang, dalam berbisnis secara khusus. Ya, sekali lagi, pertama adalah maisir, sesuatu yang tidak pasti, gambling, spekulasi yang sangat tinggi, gitu kan. Kemudian ada aktivitas asusila, gitu kan, melanggar susila, moral. Kemudian ada goror, ada tipuan, gitu kan, ada manipulasi. Kemudian ada zulm, ya, ada penistaan, ya, sesuatu yang menimbulkan kemadorotan, sesuatu yang menjadikan orang merasa terzalimi, merasa teraniaya.
Kemudian yang keenam ihtikar, ya, yaitu penimbunan. Ya, jadi dalam rangka untuk mendapatkan kekayaan, mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, gitu kan, dia menimbun barang. Ya. Dan yang ketujuh adalah riba. Ya. Tujuh aktivitas ini harus terhindar dari bisnis perdagangan dan muamalah yang kita lakukan. Sekira itu saudara-saudara untuk perkuliahan hari ini. Insya Allah ini menyambung ya dengan yang perkuliahan kemarin. Masih ada ketersambungan. Silahkan nanti kalau ada yang perlu didiskusikan, ditanyakan lewat chat saja. Nanti saya akan menjawabnya melalui rekaman video, rekaman WhatsApp ya. Dan untuk pertemuan selanjutnya di pertemuan ke-11 minggu depan, insya Allah kita akan berbicara tentang sesuatu yang aplikatif gitu ya, yang memang hari ini marak gitu ya. Bagaimana itu perdagangan online, bagaimana itu multi level marketing dan lain-lain lah begitu ya. Mudah-mudahan kita diberikan umur dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.